kalau bisik-bisik remaja kali ini kita bahas tentang kenakalan remaja? Kepanjangan dari nakal itu non-akal. Mereka tuh kayak mencari perhatian tapi dengan cara yang salah. Itu adanya faktor kurang pahamnya agama. Membangun generasi paham. Ya, Jadi mengembangkan diri pada kualitas dan potensi diri sendiri. banyak lebih belajar lagi untuk mengambil keputusan yang benar untuk kedepannya. Komitmen adalah dasar dari pencapaian besar. Kayak poin nih tentang self improvement. Jangan bawain kenakalan remaja dari berbagai sudut pandang. Salah satunya mungkin karena faktor lingkungan. Kita harus memperhatikan lingkungan kita dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari Ran 7D, Rahel. Asaku, Dan Naila, jumpa lagi dalam podcast Bisik-Bisik Remaja. Tahu nggak sih? Apa tuh? Apaan sih, El? Itu loh tentang berita geng sekolah yang tawuran abis pulang sekolah. Oh iya, aku lihat beritanya kok, katanya sampai ada yang meninggal karena kena senjata tajam kan ya? Iya. Wah, serem banget ya. Bagaimana kalau bisik-bisik remaja kali ini kita bahas tentang kenakalan remaja? Wah, boleh juga tuh. Kan kita udah ngejak masa remaja. Cila, Naila. Kalian sadar gak sih, makin kesini makin kesana. Salah. Selain cerita yang El bilang tadi, akhir-akhir ini aku juga sering melihat berita tentang kenakalan remaja seperti contohnya pembulian, konsumsi narkoba ataupun pelecehan seksual yang paling parah. Bener banget. Bahkan sampai ada yang dengan bangganya memamerkan perbuatan mereka di sosial media loh. Parah banget gak sih? Oh iya, astagfirullah, serem banget gak sih? Iya kan? Oh ya, sebelum lanjut ke pembahasannya, aku pengen nanya dulu nih, kira-kira apa ya penyebab-penyebab kenakalan remaja? Iya juga ya, kenapa ya? Ya karena nakal kali ya, Saku. Enggak juga sih. Jadi kenakalan remaja itu biasanya karena pelampiasan masalah yang menyimpang dari norma-norma yang ada. Dari kata-katanya aja kenakalan remaja. Kepanjangan dari nakal apa? Nakal. Aduh, bukan. Terus apa dong? Kepanjangan dari nakal itu non-akal. Baiklah. Oke. Kenakalan remaja itu ada ini. Penyebabnya seperti kurang perhatian ataupun butuh perhatian. Jadi seperti aku nih butuh perhatian gitu. Nah, iya, mereka tuh kayak mencari perhatian tapi dengan cara yang salah. Kayaknya rata-rata orang pernah berbuat nakal gitu nggak sih? Nah, Naila sama Asaku, aku mau nanya nih, perbuatan nakal apa aja sih yang pernah kalian lakuin? Kalau aku dulu kan Asa botak, jadi dulu aku sering bilang Asa, "Woi botak," gitu. Terus dia marah. Kalau aku dulu pernah jajan di kantin, bukan jajan, maling minuman di kantin. Wah, tante, anaknya tante. Selain itu, Kalau kamu Rahel? Kalau kamu, El? kalau aku kan dulu tuh masa-masanya pandemi kan kita nge-zoom gitu kan. Iya. Nah, terus aku tuh suka nggak nurut sama guru kayak matiin kamera. Terus abis itu pas matiin kamera itu kan nggak kelihatan kan sama gurunya. Nah, terus aku tuh kayak nggak pakai seragam lah atau kayak guru lagi ngejelasin aku malah makan gitu-gitu. Jangan ditiru ya guys. Nggak boleh ditiru. Tahu nggak sih faktor-faktor yang menyebabkan remaja-remaja ini tuh pada nakal gitu? Nah, yang pertama keluarga atau perceraian orang tua. Nah, dari faktor ini juga dapat disebabkan karena mereka tuh kayak kurang perhatian atau kurang kasih sayang dari orang tuanya. Nah, dari itu keluarga mereka tuh kurang harmonis dan menyebabkan orang tua sama anaknya ini kayak miscommunication gitulah. Makanya si anaknya kayak mencari tempat di luar dan mulai melampiaskannya ke hal-hal negatif. Nah, yang kedua itu adanya faktor kurang pahamnya agama. Nah, jadi sebenarnya tuh orang tua tuh wajib banget ngasih tahu anaknya itu tentang pendidikan agama supaya si anak tuh mendapatkan moral dan etika di kehidupan. Kalau aja nggak dikasih pendidikan agama sejak kecil, pasti bakal jadi kenakalan remaja nantinya. Nah, faktor yang ketiga itu adalah pergaulan ataupun lingkungan sekitar. Orang dekat atau teman sepantaran kita tuh sangat berpengaruh bagi kita yang sedang dalam fase perkembangan. Jika kita berada dalam lingkungan buruk, itu dapat berdampak buruk bagi kita. Nah, aku pernah melihat sebuah peribahasa. Peribahasa itu kata-katanya tuh, dengan siapa kamu bergaul, maka
itulah masa depanmu. Itu peribahasa yang dikatakan oleh Stephen Covey. Nah tuh, jadi kita harus hati-hati ya dalam memilih pergaulan. Jangan sampai kita tuh kayak terpengaruh sama pergaulan yang kurang baik gitulah. Asalku sama Naila, ada nggak sih tips dari kalian berdua supaya kita tuh terhindar dari kenakalan-kenakalan remaja? Kalau menurut aku sih ya, yang pertama kita tuh harus hormat dan patuh sama orang tua. Karena kan apa yang dibilangin orang tua kita kan demi kebaikan kita juga kan. Jadi lebih baik didengerin aja, terus juga tingkatin iman-iman kalian. Kalau aku sih kita bisa mengasah potensi dan bakat kita. Ketika kita mengasah bakat dan potensi kita tuh bakal sibuk banget dan gak punya waktu untuk melakukan perilaku-perilaku negatif. Nah, bener banget tuh. Jadi buat kalian yang ngerasa kayak, sepertinya bakat aku tuh di nyanyi deh. Nah, bisa tuh kalian kayak mulai asah-asah bakat kalian, kayak pelajari teknik-teknik menyanyi dan sebagainya. Siapa tahu nanti pas udah gedenya kalian jadi kayak Ariana Grande. Yoi nggak, Sa? Yoi dong. Nah, kita tuh juga bisa menetapkan goals kita agar tujuan kita tuh terplanning, terarah, dan gak melenceng kemana-mana. Nah, iya tuh bener juga. Kita juga harus fokus sama mimpi-mimpi kita. Dan kita juga harus milah-milah pertemanan banget. Takutnya nanti kita kena salah pergaulan atau gimana. Kalau sekarang mah disebutnya toxic friendship, gitulah. Pokoknya jadi tinggalin teman-teman yang kayak gitu dan cari temen yang bisa ajak kalian ke hal-hal yang baik aja, oke? Nah, jadi kesimpulannya yaitu kita harus berhati-hati dalam memilih pergaulan. Apalagi sekarang kayak zaman-zamannya anak remaja pada penasaran gitu kan buat nyoba hal ini, hal itu. Nah, kalian jangan gampang terpengaruh ya. Diambil positifnya aja, yang negatif-negatifnya tinggalin deh. Terus jaga diri kalian juga supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Be positive And spread positivity. Oke, Bos Niti, kita pamit dulu ya. Sampai jumpa dalam podcast Bisik-Bisik Remaja selanjutnya. Assalamualaikum.